Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan begini. Ya. Kita lanjutkan kembali kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bab ke-16 ya, bab ke-16. Oh begitu. Ya. Bab atau kitab Riyadat An-Nafs wa Tahdzibil Al-Khuluq. Bab melatih jiwa dan mendidik akhlak serta mengobati penyakit-penyakit hati, betul ya? Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang pembahasan Minhajul Qasidin adalah bicara masalah hati. Dan itu satu hal yang sangat penting bagi manusia, karena manusia ini terdiri dari dua bagian, fisik dan ruh, jasad, rohani, jasmani dan rohani. Nah ini, dan kebanyakan orang memang selalu memperhatikan masalah jasadnya, sesuatu yang tampak dari dirinya, itu yang selalu menjadi perhatian, ya Bu ya. Kurang glowing diglowingin, ya kan? Kurang mancung dimancungin, kan gitu Bu ya. Kalau ada jerawat, kalau ada apapun yang kira-kira membuat dia tidak nyaman, dia akan selalu ambil aktivitas, ambil gerak cepat untuk memperbaiki sesuatu yang zahir itu. Tapi pada dasarnya manusia tidak hanya terdiri dari yang zahir, dia terdiri dari yang batin juga. Maka kalau yang zahir ini bagus, yang batin itu belum tentu. Sesuatu yang tampak itu bagus, yang tersembunyi di dalam hatinya, di dalam jiwanya belum tentu bagus. Makanya kitab ini memberikan penjelasan bahwasanya betapa pentingnya seorang memperhatikan hal-hal yang sifatnya. Aduh, terima kasih. Memperhatikan hal-hal yang sifatnya ruhiyah, ya, sesuatu yang sifat di dalam hati, akhlak dan pribadi manusia. Nah, bahwasanya husnul khuluq atau akhlak yang baik merupakan sifatul anbiya wal wasiddiqin, merupakan sifatnya para nabi dan para siddiqin. Dan ini merupakan satu kebahagiaan, satu kebanggaan bagi kita semuanya kalau kita bisa memiliki sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul tersebut. Kemudian akhlak yang tercela itu merupakan, di sini disebutkan wa anna al akhlaq as-sayyi'ah sumumun qatilah. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu ibarat racun yang membunuh manusia. Tankharitu bisahibiha fi silki syaitan. Manusia yang memiliki sifat yang buruk itu akan terseret kepada jalan-jalannya syaitan. Jadi sangat berbahaya sekali seseorang memiliki sifat yang buruk, sifat yang tercela. Nah, kemudian di sini penulis juga menyebutkan wa amrad tufawid jahal abad. Bahwasanya penyakit-penyakit hati tersebut dapat menghilangkan kebahagiaan yang abadi.
Ya, kebahagiaan yang sifatnya abadi. Maka penulis mengatakan fayan bagi an ta'rif al-ilal. Maka hendaklah kita manusia ini mengetahui penyakit-penyakit itu, jenis-jenis penyakit itu. Tsumma tashmir fi mu'alajatiha. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam mengobati penyakit-penyakit hati ini. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tadi bahwasanya sifat yang terpuji merupakan sifat para nabi dan rasul, sedangkan sifat tercela merupakan sifatnya syaitan. Makanya satu kebahagiaan bagi kita kalau kita bisa meniru akhlaknya para nabi dan rasul dan kita menjauhi akhlak-akhlak yang dimiliki oleh syaitan-syaitan itu. Nah, kemudian di sini disebutkan al-faslul awal atau fasal 1 fi fadilati husnul khuluq, tentang keutamaan husnul khuluq, keutamaan akhlak yang baik. Wa dhammu su'il khuluq, dan mencela akhlak atau perilaku yang buruk. Nah, kemudian penulis di sini menyebutkan bahwasanya penyakit jasad itu terlihat oleh mata. Ya, penyakit jasad itu terlihat oleh mata, dan penyakit hati mudrakun bil basirah. Penyakit hati itu dapat dideteksi dari mata hati. Ya, jadi kalau kalau penyakit yang zahir dapat dilihat oleh mata. Tapi penyakit yang ada di dalam hati, ya, penyakit yang ada di dalam hati manusia itu hanya bisa dideteksi oleh mata hati manusia yang bersih, jiwanya yang bersih. Nah, sehingga seseorang yang hanya berpatokan pada sesuatu yang zahir itu amat sangat sulit untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hatinya atau di dalam jiwanya. Nah, kemudian memperhatikan, para ulama itu kalau kita lihat mereka itu lebih konsen untuk memperhatikan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Karena kalau penyakit zahir itu semua orang bisa lihat, tetangganya bisa lihat, temannya bisa lihat, ya Bu ya. Kamu kayak gini loh, kamu kayak gitu loh. Tapi yang tersembunyi di dalam hati itu amat sangat sulit untuk diperbaiki. Nah, sehingga para ulama memberikan perhatian yang lebih tentang hal ini. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang tuh mengaku terlalu berlebihan, kok terlalu kelihatannya lebay gitu ya. Terlalu katanya, terlalu lebay, terlalu cengeng. Tapi sesungguhnya itulah orang-orang terdahulu, mereka perhatian kepada penyakit hati itu jauh lebih besar daripada penyakit yang zahir. Nah, penyakit hati ini kebanyakan unsurnya adalah masalah syahwat. Ya, unsurnya adalah masalah syahwat. Dan syahwat ini kalau di dalam Islam bukan untuk dibunuh. Ya. Karena kalau manusia tidak memiliki syahwat, tidak berjalan hidup ini, Bu. Orang nggak makan, mati kan ya? Nggak makan, nggak minum, nggak ada syahwat, nggak selera. Nggak ada nafsu makan, orang akan meninggal. Atau tidak ada nafsu syahwat yang hubungan suami istri, akan terputusnya keberlangsungan hidup manusia. Ya, orang tidak ada keturunan. Akhirnya termasuk kita lihat sekarang negeri-negeri yang penghuninya tidak ingin menikah atau tidak ingin punya anak, itu ya diprediksi akan musnah ya, mungkin dalam jangka waktu yang panjang, karena itu tadi tidak memiliki keturunan. Maka tujuan daripada pernikahan itu sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan hidup anak manusia, salah satunya. Jadi kalau orang menikah tidak mau memiliki keturunan, ini tujuan menikahnya udah salah. Ya, tujuan menikahnya udah salah. Saya kadang-kadang saya kasih tahu, ini kalau orang-orang berpikir menikah pingin tapi nggak mau punya anak, saya bilang mulai dari sekarang perbanyak aja panti asuhan, panti jompo. Ya, mulai dari sekarang perbanyak yang namanya panti
panti jompo. Nanti dia semakin tua, siapa yang mau ngurus dia? Siapa yang mau merawat dia? Kalau dia sakit, siapa yang mau antar dia? Ya paling-paling ditaruh di panti jompo. Di sana ada pegawainya, ada yang urus. Nah makanya sering kita lihat di luar negeri, orang masih gadis udah di panti jompo. Masih gadis. Kenapa? Karena nanti takutnya nggak dapat tempat di situ. Jadi dari awal dia udah ambil lapak dulu, ya. udah pesan lapak di situ supaya nanti iya tinggal masuk gitu. Jadi dari awal dia udah pesan duluan. Nah itu makanya orang kalau tidak mengerti aturan syariat dia sengsara hidupnya, ya sengsara hidupnya. Makanya kita kaum muslimin, alhamdulillah di negeri kaum muslimin yang namanya panti asuhan, panti jompo ada, tapi sedikit jumlahnya. Karena kita di dalam Islam punya satu mabda, satu prinsip namanya prinsip takaful, saling menanggung satu dengan yang lain. Seorang anak menanggung orang tuanya, atau orang tua menanggung anaknya, saudara menanggung saudaranya yang lain. Seorang wali bertanggung jawab kepada orang-orang yang di bawah tanggungan dia, dan seterusnya. Nah, kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya syahwat itu bukan untuk dibunuh, ya Bu ya. Karena kalau tidak ada syahwat, tidak terjadi keberlangsungan hidup manusia. Sehingga manusia pada dasarnya memiliki syahwat dan memerlukan syahwat itu untuk makan, untuk minum, untuk memiliki keturunan, dan untuk menjaga agama. Ya, bahwasanya kalau manusia tidak punya syahwat atau hasrat untuk marah, ya maka tidak ada yang namanya demo 212, ya enggak Bu? Enggak ada. Enggak ada yang namanya jihad fisabilillah, enggak ada kita bela Palestina, ya enggak? Orangnya enggak punya apa? Enggak punya hasrat untuk marah. Nah, jadi hal-hal itu sebenarnya sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Bahwasanya manusia itu bukan nggak boleh marah, marah harus marah kalau pada tempatnya dan sesuai dengan kadar yang diperlukan. Nah, makanya di dalam Islam termasuk nafsu syahwat itu bukan untuk dibunuh, akan tetapi dikendalikan dan ditempatkan pada tempat yang diatur oleh syariat. Makanya kalau di dalam surat Ali Imran ayat 134, ya, Ali Imran surat 3 ayat 134, yang di sana menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa itu. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ali Imran 134. Surat 3 ayat 134. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Yaitu orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang. ya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan ciri orang-orang yang bertakwa, ya, itu yang berinfak pada saat lapang dan pada saat sulit. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah. Di situ kalau kita lihat kata Allah menyebutkan dengan kata-kata orang-orang yang menahan amarah. Bukan orang yang tidak punya amarah atau membunuh amarahnya, bukan. Di situ dengan disebut kata-kata menahan amarah. Berarti amarahnya ada, tapi dia tahan, dia tundukkan, dia arahkan ke tempat yang semestinya. Nah, makanya nafsu amarah ini memang diperlukan untuk kepentingan tertentu seperti berjuang menolak kezaliman, ya. Kita memberantas kezaliman karena kita benci dengan zalim. Betul nggak, Bu? Nah, kita mengingkari penindasan, kita mengingkari orang menindas orang lain karena kita benci terhadap atau marah melihat penindasan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Al-A'raf ayat 31.
Ya, surat 7 ayatnya 31. Ya, surat 7 ayatnya 31. Wahai anak cucu Adam. Sorry. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi janganlah engkau berlebih-lebihan. Ya, makan secukupnya, minum juga secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nah, yang bermasalah itu adalah kalau berlebihan di dalam segala hal. Marah berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, beli barang-barang berlebihan, Ibu ya. Beli kendaraan berlebihan. Nah, di situ masalahnya. Tapi kalau orang membeli sesuatu sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Termasuk membangun rumah tidak diperlukan, itu juga masalah. Ya, udah punya rumah tapi dia buat lagi dan tidak dihuni rumahnya, disewa nggak boleh, dipinjam juga nggak boleh, iya. Ya, dipinjam sama saudaranya nggak boleh, disewa juga nggak boleh. Itu buat apa? Nah, makanya disebutkan di dalam hadis, perbuatan manusia itu atau sesuatu yang dibelanjakan manusia itu semua diberikan ganjaran kecuali pada bangunan. Maksudnya apa yang dibeli orang di rumah tangganya, beli beras, beli air, kebutuhan rumah tangga, itu ada pahalanya semua. Kecuali di dalam bangunan. Dia bangun rumah tapi dia tidak memerlukan rumah itu. Atau dia tidak memberikan manfaat terhadap rumah itu. Yu'jaru libni Adam kulla syai'in lal bina. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada anak Adam apapun yang ia belanjakan kecuali pada bangunan yang dia bangun tanpa ada maslahatnya di sana. Jadi ibu-ibu bangun rumah seperti ini, dibangun rumah, ditinggali, ada saudara datang nginap, dua pengajian, ya kan? Ada manfaatnya, jelas tujuannya. Itu berpahala. Uang yang dikeluarkan untuk membangun rumah ini diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang bangun, ya dibangun aja, habis itu digeletakin. Ya, 5 tahun ambruk plafonnya. Ya kan? Nanti perbaiki lagi, habis itu ambruk lagi, catnya segala macam. Itu sesuatu yang mubazir atau disebut dengan israf, ya. Berlebih-lebihan. Nah, berarti yang diinginkan di dalam kehidupan manusia ini hendaklah dia ada yang namanya sifat i'tidal, ya. Sifat i'tidal ini adalah sifat tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, juga tidak sampai kekurangan, ya. Kekurangan nggak boleh, lebih juga tidak boleh. Harus sesuai dengan kadar dan takaran kebutuhan manusia masing-masing. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya wa kama la yanbaghi an yustahanu biqalilin min at-ta'at fa inna dawamaha mu'athirun. Bahwasanya tidak boleh seseorang itu meremehkan sedikit ketaatan kepada Allah. Maksudnya tidak boleh seseorang itu menganggap kecil ibadah yang dia kerjakan kepada Allah. Sekecil apapun ibadah itu pasti akan ada manfaatnya buat manusia. Dan barangkali pahalanya yang lebih besar kepada manusia ya yang itu. Yang kadang-kadang yang kita anggap pahalanya besar, malah ternyata hasilnya kecil. Ya, contohnya misalnya ada orang bersedekah, tapi sedekahnya hanya 2.000, kecil. Tapi dia istiqomah. Kalau dikalkulasi ternyata jadi banyak. Nah, maka kata ulama di sini, di dalam kitab ini, tidak boleh seseorang menganggap enteng satu kebaikan yang kecil.
Ya, karena kebaikan yang kecil itu kalau dikerjakan secara terus-menerus, dia akan memberikan dampak yang besar. Makanya dulu ada orang, ada kisah ya diceritakan oleh para ulama, ada seseorang tuh saking fakirnya, itu dia hampir jual rumah. Anaknya udah nggak makan 3 hari, istrinya juga begitu. Di rumah nggak ada apapun. Akhirnya dia pergi ke pasar, dia pikir aku mau jual rumah aja lah. Kemudian begitu nyampe di pasar, ketemu dengan temannya. Dia tanya, kamu ngapain di sini? Dia bilang aku mau jual rumah. Lalu kata temannya, dari mana kamu tahu kalau di sini ada orang cari rumah? Namanya juga di pasar. Siapa ya kamu, dari mana? Dari mana kamu tahu katanya? Kemudian kata temannya, kenapa kamu jual rumah? Dia bilang, saya secara ekonomi udah sangat sulit, sehingga saya mau jual apapun yang bisa laku supaya bisa makan. Nah, kemudian kata temannya, ini ada roti 2 potong, di tengahnya dikasih selai. Dikasih apa namanya? Ya, pokoknya dikasih selai lah. Ya. Ya, bread, jam bread ya Bu. Bread. Jadi pokoknya begitu kan ya, dikasihlah sama orang itu. Kemudian dia bilang, saya mau makan ini, tapi dia teringat anak istrinya yang udah 3 hari nggak makan. Dia bilang di rumah ada orang yang sangat membutuhkan makanan ini. Akhirnya dibawa pulang. Dibawa pulang, sampai di tengah jalan ketemu seorang ibu bawa anak yatim 2. Dia bilang, Pak, tolong Pak, ini udah nggak makan 3 hari kami Pak, katanya. Dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak pingin lihat gitu, nggak pingin lihat wajah orang itu. Kenapa? Karena dia pikir di sana juga di rumah ada yang lebih susah daripada ini. Tapi anak itu narik terus, Pak, sambil ngelihat roti di tangan. Kata bapak itu, kata orang ini, dia bilang, saya tidak akan pernah lupa wajah anak itu ketika minta 2 keping roti itu. Akhirnya karena nggak tahan hatinya, dia kasih. Nah, dia kasih. Dan dia tidak punya alasan untuk pulang. Akhirnya karena nggak ada perlu pulang, dia balik lagi. Balik lagi, duduk lagi di pasar. Duduk lagi. Nah, teman yang memberikan roti tadi, datang lagi. Ditanya, kamu kok di sini ngapain katanya? Dia bilang, ya tadi masalah roti itu udah nggak nyampe rumah lah ceritanya. Kemudian kata kawannya, kenapa kamu nggak pulang? Di rumah lagi banyak orang, dia bilang. Lagi banyak orang. Ada yang apa namanya, pokoknya bawa kendaraan banyak, dan di atas kendaraan itu banyak sekali bahan-bahan makanan dan kebaikan-kebaikan, katanya. Khair banyak banget. Dia bilang, itu dari mana? Ya nggak tahu, pokoknya kamu pulang aja dulu. Nah, dia datang pulang, dia tanya, kalian dari mana? Dia bilang, dulu, apakah kamu Fulan bin Fulan? Bapakmu Fulan? Dia bilang, iya. Dulu 30 tahun yang lalu, bapakmu pernah menginvestasikan modal di kami, di bisnis ini, di dagang ini. Kemudian satu hari kami rugi besar, sehingga ada sedikit uang, lalu kami pindah kota untuk berdagang. Dan hari ini aku bawa ini semua hasil-hasilnya dari 30 tahun yang lalu, aku minta supaya engkau menghalalkan ini. Dia bilang, dari fakir banget sampai kaya raya, ya, sampai uangnya banyak banget dan makanan banyak sekali. Nah, kemudian ya karena memang orang ini tabiatnya baik, ya orang soleh, akhirnya apa? Uang itu disedekahkan. Bahan-bahan makanan tadi dibagi-bagikan ke sana ke sini, dia kirim ke sana ke sini. Akhirnya sudah banyak dia melakukan kebaikan itu bertahun-tahun dari hasil investasi yang 30 tahun itu tadi. Dan dia merasa sudah banyak berbuat kebaikan. Ya, sudah banyak berbuat kebaikan. Akhirnya satu hari dia bermimpi. Lalu dia di dalam mimpi itu dia menyangka dia meninggal dunia. Dalam mimpi itu dia perasaan meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu dia merasa dirinya dihisab oleh Allah.
Dan dia berpikir amalan saya udah banyak. Pasti kebaikan-kebaikan yang saya bagi-bagikan itu adalah kebaikan yang banyak dan pahalanya pasti banyak. Dan ternyata katanya yang paling berat pahalanya adalah 2 keping roti tadi yang diberikan kepada fakir ini. Yang kecil yang kita anggap remeh, kecil itu. Kemudian yang banyak itu yang dia kasihkan uang dinar, 100 dinar berapa itu kemana dia? Ribuan dinar itu kemana? Dia bilang itu nggak ada nilainya. Kenapa? Karena di dalam pada saat dia memberikan itu ada namanya syahwatun khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Jadi syahwat yang tersembunyi itu yang paling merusak manusia. Dikasih tapi pingin ya orang terima kasih lah. Dikasih tapi dalam hati ya kamu harusnya ya hormat dikit lah. Gitu. Ya agak pujilah sedikit. Ya bagusnya gimana lah layaknya. Nah, perasaan-perasaan itulah yang merusak sedekah, yang merusak kebaikan. Jadi sesuatu yang kecil yang kita beri itu belum tentu kecil. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar gara-gara niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan berapa banyak amalan yang kelihatannya pahalanya gede akan tetapi menjadi kecil, tidak ada nilainya gara-gara niat. Jadi bahwasanya penulis di sini mengatakan jangan engkau meremehkan kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil, ya, karena sedikit akan tetapi kecil itu pasti dampaknya sangat besar sekali. Nah, jadi perkara-perkara ibadah yang bisa kita lakukan, ya, sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, dan begitu juga wa kadzalika la yustahan biqalilidz dzunub. Jangan sampai seseorang itu meremehkan karena itu dosa kecil. Ya. Ya, jangan kau meremehkan gara-gara itu dianggap sebagai dosa kecil. Makanya kata ahli syair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Tinggalkanlah dosa yang kecil maupun yang besar, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa wasna kamashin fawqal ardi yahzaru ma yara. Dan hendaklah ketika engkau berjalan seperti di jalanan itu ada duri-duri yang harus engkau hindari. Jalan taruh telapak kaki di sini, taruh sebelah sana, hati-hati banget. Kemana larinya? Terima kasih. Masih bunyi ya? Dia bilang wasna kamashin fawqal ardi yahzaru man yara. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Kata ulama, jangan engkau remehkan kemaksiatan atau keburukan-keburukan, karena sesungguhnya gunung-gunung itu dulunya adalah susunan daripada batu kerikil. Jadi gunung-gunung yang besar itu dulunya adalah kerikil-kerikil yang kecil kemudian membesar. Nah, jadi makanya kata ulama, yang kecil apakah kebaikan jangan diremehkan, begitu juga keburukan meskipun kecil tetap jangan diremehkan. Karena itu semua kalau membesar dia akan memberikan dampak yang besar kepada manusia. Nah, kemudian di sini disebutkan waqad tuktasabul akhlaqul hasanah bi musahabati ahlil khair. Akhlak yang baik itu dapat kita peroleh dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, insyaallah ya, satu pengajian insyaallah solehah semua, ya kan ya. Jadi berkawan dengan orang yang baik, kita akan
akan baik juga karena kita akan mengikuti akhlak mereka dan perilaku mereka. Nah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilahu, dan hendaklah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman. Ya, sangat penting sekali. Kalau kita berteman dengan orang yang jahil, kita ikut jahil juga. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang suka ngeprank, kadang-kadang kita juga pengen ngeprank juga. Ya, jadi bergaul dengan orang model apapun, itu kita akan terpengaruh dengan dia. Nah, sehingga ulama itu menyebutkan, jangan engkau bergaul dengan orang yang buruk, karena akhlak yang buruk itu menular. Ya, fa inna su'al khuluqi yu'di. Ya, karena akhlak yang buruk itu pasti akan menular. Nah, kemudian di sini ada pembahasan lagi, pasal yang berikutnya tentang tanda-tanda hati yang sakit. Atau dari tadi sudah itu? Belum ya? Pasal hati-hati yang memiliki penyakit. Nah, ini tentang cara membimbing akhlak, sebagaimana yang ditulis di sini, ya, bahwasanya sebenarnya yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah ini. Di sini yang paling berpengaruh itu di pembahasan yang sakitnya hati. Di situ nanti ada obatnya dan cara menyembuhkannya. Nah, di sini bagaimana cara untuk mengetahui aib kita dan bagaimana cara kita mengobatinya. Di situ ada nggak di situ? Ada kan ya? Nah, di situ ada yang pertama, bagaimana supaya kita mengetahuinya, bagaimana supaya kita mengetahui aib kita dan keburukan pribadi-pribadi kita. Karena setiap manusia pasti merasa dirinya terbaik. Betul nggak, Bu? Ya, pokoknya kalau ditanya aibnya apa, dia bilang nggak ada. Kekurangannya apa? Ya nggak ada. Ya. Ada satu teman itu, ada seorang wanita datang ke teman saya. Dia bilang, tolong minta carikan jodoh. Jodohnya gimana? Kriterianya begini. Lalu dia tanya, kalau Mbak ini apa kekurangannya? Dia bilang, alhamdulillah saya nggak ada kekurangan. Nah, kata kawan saya itu, kekurangan Mbak adalah tidak tahu di mana kekurangan diri sendiri. Dia bilang, jadi kekurangan Anda tidak tahu di mana kesalahan atau kekurangan diri sendiri. Berarti dia tak kenal dengan dirinya sendiri. Itu lebih berbahaya. Makanya kalau orang yang cerdik, kata para ulama, adalah kalau kita tahu di mana kekurangan kita, maka kita jangan jalan di dekat-dekat situ. Ya, kalau orang sudah tahu kekurangannya dan dia jalan ke dekat itu, pasti dia akan jatuh lagi. Kalau misalnya dia tidak bisa diamanai uang, misalnya ada orang itu dia sulit pegang uang. Misalnya dititipin uang, nanti dia pingin, dia belanjain apa gitu. Nah, jangan terima lagi kalau ada orang yang titip. Karena dia udah tahu disitulah kelemahan dia. Nah, makanya setiap orang yang cerdik itu begitu dia tahu di mana kelemahannya, dia tidak mau terjun di situ. Nah, di sini disebutkan ada empat cara bagaimana manusia itu untuk mengetahui aibnya sendiri. Nah, yang pertama di sini, hendaklah dia duduk di hadapan seorang syekh, seorang alim yang mengetahui aib-aib jiwa manusia.
Ya, dia duduk di depan orang alim, seorang syekh, lalu syekh itu menjelaskan tentang aib-aib yang dimiliki oleh manusia. Lalu dia juga akan menyebutkan obat-obat daripada aib-aib tersebut atau kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, kita datang ke rumah seorang guru. Nanti guru kita itu akan memberitahu bahwasanya aibnya manusia itu 1, 2, 3, 4. Kekurangan manusia itu disebutkan ini. Nah, nanti beliau juga akan menyebutkan obatnya. Harusnya dia melakukan ini untuk mengatasi penyakit itu. Misalnya aibnya adalah bakhil, misalnya pelit. Kasih tahu obatnya nanti latihan sedekah. Kalau misalnya aib dia nih gampang marah, nanti dikasih tahu harusnya melakukan ini supaya tidak marah. Ya, supaya tidak mudah marah, supaya tidak mudah sensitif, ya, dikit-dikit tersinggung, ya. Nanti dikasih tahu tuh sama guru itu. Hanya saja kata penulis, wa hadza qad azza fi hadza zaman wujuduhu. Kata beliau, orang yang model seperti ini di zaman ini sudah sangat susah dicari. Maksudnya cari guru yang kayak gini di zaman ini udah susah. Ini zaman kapan, Ibu? Ini zaman 550 Hijriah. Udah 1000 tahun yang lalu kira-kira. 1000 tahun yang lalu kata Imam Ghazali apa? Orang model kayak gini udah susah dicari. Ya, jadi cari guru yang kayak gini susah, Bu, ya. Apalagi kalau misalnya orangnya seperti saya misalnya, nggak enakan. Jadi kalau ditanya di mana, nggak berani ngomong, ya. Karena nggak enak hati, ya. Kurang yang nggak enak hati. Tapi kata Imam Ghazali adalah kita cari guru yang dia bisa mengarahkan kita dan menunjukkan di mana kekurangan kita. Coba kita bayangkan, kita nyari orang yang bisa nunjukin aib kita. Kira-kira gimana perasaan kita, Bu? Kan semua orang itu nyari orang yang kira-kira bisa muji dia, bisa menyanjung dia, ya nggak? Nah, sekarang kata Imam Ghazali di sini, orang kalau mau tahu kekurangan dirinya adalah dia cari guru yang bisa menjelaskan kekurangan dan kesalahan dia. Susah sekali. Kata Imam Ghazali, hari ini orang kayak gini udah jarang banget. Nah, di mana kita cari orang kayak gini? Ya. Hah? Nah, itu nanti nomor 2. Ya. Yang pertama guru. Ya, guru dulu. Kita datang kepada orang yang alim, kepada kiai besar, kiai sepuh, kita datang, kasih tahu. Nanti beliau kasih tahu, manusia itu punya cacat di sini. Maka nanti cara mengobatinya seperti ini. Nah, biasanya orang-orang seperti itu, orang-orang yang mukhlis, ya, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang yakin kepada Allah, orang yang ketaatannya kepada Allah itu sudah baik, sudah sempurna, ya. Bukan berarti sempurna banget, enggak. Maksudnya dibandingkan orang secara umum, dia udah hitungannya terbaik. Ya, kok di sini datang ke Ustadz Farid, datang ke dikasih tahu. Nah, kemudian yang kedua, hendaklah dia mencari sahabat yang jujur. Ya, mencari sahabat yang jujur dan baik agamanya. Ya, Bu, ya, cari teman, cari sahabat yang jujur dan baik agamanya. Dan dia ditugaskan untuk mencari hal-hal yang buruk dari perilaku kita. Wah, ini bertambah susah lagi, Bu, ya. Kalau tadi mungkin guru levelnya di atas kita, kita lebih mudah untuk menerima. Sekarang kita suruh cari kawan sendiri yang dia suruh ngeliatin di mana kekurangan kita. Tambah susah nggak, Bu? Susah. Kamu ini komplain terus, ya. Kamu ini protes terus, ya. Karena teman. Tapi itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah menyayangi seseorang yang dapat menghadiahkan kepadaku aibku. Kata Umar,
semoga Allah merahmati, menyayangi orang yang bisa menunjukkan kepadaku di mana letak salah dan kurang diriku. Jadi Umar bin Khattab, orang yang udah dijamin masuk surga, khalifah yang kedua, dan sangat dekat dengan Rasulullah pun masih berkata, terima kasih dan semoga Allah menyayangi orang yang mau menunjukkan di mana letak salah diri saya. Di mana kita cari orang kayak gini? Ya, kita cari sahabat, kita cari teman, yang mana teman ini bisa mengingatkan kita terhadap aib-aib dan kesalahan-kesalahan diri kita. Apalagi di zaman ini orang selalu mau terlihat selalu dalam kondisi bagus, dalam kondisi mencari popularitas, membangun image, ya membangun kok bisa orang semakin banyak memuji dan seterusnya. Tapi di sisi lain ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu justru beliau mengatakan, terima kasih, aku bersyukur kepada Allah kalau menemukan teman yang bisa menunjukkan kepadaku di mana kesalahan-kesalahan diriku. Iya, ada teman. Jadi kalau ibu punya teman yang, kamu jangan kayak gini loh, kamu jangan kayak gini loh. Itu bagus itu. Ya. Bukan malah dijauhin. Allah, kalau ketemu dia, paling dia mau komplain saya. Iya, paling dia mau protes nih, dia mau. Tapi itu masalah hati, Bu. Ya, masalah hati. Kalau kita berpikir itu adalah untuk mencela, mencerca dan mencacati diri kita, ya kita akan kabur dari dia. Tapi sesungguhnya teman yang sebenarnya ya yang ini, ya, bukan yang pagi sore siang malam memuji kita, bukan. Masya Allah ibu itu katanya, Masya Allah. Pokoknya asal ketemu dia, Masya Allah terus. Ya. Ya mungkin ya bagus juga lah dipuji, tapi mungkin yang kawan dekat, majelis khusus, pertemuan yang sifatnya lebih lebih private, hendaknya dikasih tahu mana kurangnya, di mana kesalahan-kesalahan kita, di mana letak aib-aib kita. Umar bin Khattab aja berani melakukan itu. Ya Bu ya? Ya setan aja takut. Manusia juga takut. Ya, ada ibu-ibu kumpul di rumah Nabi. Kumpul di rumah Nabi semua komplain. Komplain suaminya, suami saya begini, suami saya begitu. Rasulullah dengerin aja. Datang Umar bin Khattab, semua kabur itu ibu-ibu. Semua kabur, nggak berani lagi cerita-cerita suaminya, semua kabur. Keluar Rasulullah tertawa, Masya Allah Umar katanya, jangankan setan katanya, manusia juga lari dari kamu. Ini istimewa banget. Nah, kemudian di sini ada kisah daripada Salman. Salman Al-Farisi, ada seorang bertanya kepada Salman, lamma qadima alaihi min uyubihi. Ya, ada orang bertanya kepada Salman. Salman ini bertanya kepada orang-orang. Kemudian ada orang itu berkata, sami'tu annaka jama'ta baina udmaini 'alal ma'idah. Wahai Salman, aku dengar kamu ini makan dengan 2 lauk ya di atas meja. Dia bilang, ternyata zaman sahabat makan dengan 2 lauk itu masalah. Kalau kita punya berapa lauk itu? Ternyata coba yang dikoreksi apa? Dia katanya, aku dengar kamu makan menggunakan 2 lauk ya katanya. Wa anna laka hullataini, dan aku dengar engkau juga punya 2 pakaian. Hullatun bil lail wa hullatun bin nahar. Ada pakaian siang dan ada pakaian malam. Ya. Nah, kemudian ternyata zaman sahabat ini masalah, Bu ya. Makan itu pakai 2 lauk aja masalah. Punya 2 pakaian juga ternyata masalah.
Tapi maksudnya betapa jauhnya kita dengan mereka. Maksudnya dengan perbandingan ini, jauhnya mereka dengan kita itu kan sangat jauh. Kenapa Allah itu ridho kepada mereka? Kenapa Allah itu mengampuni mereka? Ya wajar. Karena ya. Jadi jauh sekali jarak kita dengan mereka. Mungkin kita di rumah punya baju berapa lemari, Bu? Jangan ditanya kalau itu. Yang penting dipakai semua katanya Ustaz. Nah, ya dipakai nggak apa-apa. Itu jangan pula nanti ibu cuman bajunya cuma satu ya. Ya nggak apa-apa, pakai. Karena itulah rezeki kita. Ya, itulah rezeki kita. Tapi dipakai, bukan sekedar senang beli. Nanti udah sekian tahun nggak pernah dipakai, jadi mubazir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dalam poin yang kedua ini, bagaimana seorang tahu kesalahan dia, cari kawan, cari teman yang bisa bukan nunjukin kebaikan, Bu. Nunjukin di mana kesalahan kita. Kalau yang muji, banyak sekali yang muji. Cuman yang berani nunjukin kesalahan ini yang agak susah. Kalau dulu zaman kita nyantri, ada satu peribahasa yang diajarkan guru. Dia bilang, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Katanya begitu. Temanmu adalah yang membuat engkau menangis, bukan yang membuat engkau tertawa. Jadi katanya gitu. Peribahasanya, temanmu yang sesungguhnya adalah teman yang membuat engkau bisa menangis, bukan yang bisa membuat engkau tertawa. Jadi kawan ini kayaknya di zaman ini udah langka banget. Jadi kalau ketemu dengan kawan itu, dia bilang nanti bagaimana kita di akhirat, nanti bagaimana hisabnya, bagaimana ini, engkau jangan begini, engkau jangan begini. Akhirnya kita nangis. Jadi sebenarnya itulah kawan yang sesungguhnya. Teman yang sesungguhnya yang itu. Tapi zaman ini sudah sangat langka sekali orang yang seperti ini. Nah, kalau ada teman kerjanya komplain aja, akhir lama-lama kita jaga jarak sama dia. Iya, Bu ya. Akhirnya kita nggak usah sama dia lagi katanya. Akhirnya musuhan. Nah, kita carilah teman yang paling banyak memuji kita. Nah, itu ya tindakan yang keliru. Ya, tindakan yang salah. Justru yang menyelamatkan kita yang mana, Bu, kira-kira? Yang banyak memuji apa banyak yang mengingatkan kita? Banyak mengingatkan kita. Tapi kebanyakan manusia milih yang mana? Yang memuji. Karena dia merasa senang sama dia, merasa nyaman. Karena kita dipuji, kita disanjung, kita diangkat, dan seterusnya. Tapi itu semua melalaikan. Ya, itu semuanya melalaikan. Jadi kalau cari kawan yang gimana, Bu? Yang bisa dua-duanya kalau bisa ya. Ya, kalau salah dia berani ingatkan, ya, objektif ya. Kalau salah dia berani ingatkan, kalau kita benar dia berarti mendukung dan menolong kita. Itu yang terbaik. Dan bahaya sekali kalau punya teman, kita salah, dia tak berani ingatkan. Itu bahaya sekali. Ya. Berarti dia membiarkan kalau kita terjatuh. Kalau dengan sikap bisa juga. Dengan sikap. Bisa, ya. Sikap, ya, kemudian tingkah laku, raut wajah, ya kan? Boleh. Nah, kemudian yang ketiga, kata ulama, supaya kita ngerti dari mana kita melihat kesalahan-kesalahan dan aib kita, yang pertama memanfaatkan lisan musuh kita. Ya, memanfaatkan lisan musuh. Karena musuh itu kadang-kadang jujur. Ya. Dia bilang, kamu itu lebay, kamu kayak gini, kamu tuh kayak gitu. Ya. Nah, kawan kita, teman kita, nggak ada yang berani menyebutkan itu. Ternyata ada musuh kita berani sebutkan.
oh ini benar berarti. Ya. Kalau dulu ada peribahasa yang mengatakan aduwwun aqil khairun min sadiqin jahil. Musuh yang pintar lebih baik daripada kawan yang bodoh. Ya. Dia bilang musuh yang pintar lebih baik daripada kawan yang bodoh. Kita bisa belajar dari musuh. Musuh punya strategi begini, punya rencana seperti ini. Oh, ternyata pintar ya orang tuh. Tapi kawan kita yang lama-lama sama kita, yang hari-hari sama kita, nggak bisa memberikan masukan apapun. Jadi ada kata-kata begitu, musuh yang pintar lebih baik daripada kawan yang bodoh. Kalau di dalam hikmah-hikmah itu para ulama ngasih contoh, ada orang menyelamatkan seekor kera, orang utan diselamatkan dari bahaya, diselamatkan sama dia. Kemudian orang utan ini dekat banget dengan manusia ini, dikasih makan, dirawat, diurus. Nah, satu ketika tuannya ini tidur, dan orang utan ini melihat ada lalat cukup besar di atas kepala temannya atau tuannya yang lagi tidur itu. Orang utan ini berpikir, saya tidak rela tuan saya digigit lalat itu. Akhirnya diambil batu. Akhirnya diambil batu, dia tepoklah lalat itu di atas kepala tuannya itu. Ya. Lalatnya pergi, tuannya meninggal dunia. Dia bilang, nah itulah kadang-kadang, ya itu tadi kata peribahasa, musuh yang pintar lebih baik daripada kawan yang bodoh. Luar biasa. Musuh ya. Kawan yang bodoh ya. Monyetnya teman ya. Iya. Nah, kemudian yang keempat adalah hendaklah dia bergaul dengan manusia. Ya, artinya bergaul dengan orang-orang. Bercampur baur atau hidup bersama dengan manusia. Setiap yang dia lihat buruk, maka yang dia lihat tingkah daripada manusia itu buruk, maka hendaklah dia menghindarinya. Artinya perilaku buruk dan baik itu dapat kita lihat dari kita bergaul dengan orang banyak. Ketika kita bergaul dengan orang banyak, kita melihat, oh ini perilaku yang baik, akhirnya kita ikut. Kita lihat nih perilaku kok nggak enak, buruk, akhirnya kita hindari. Nah, makanya kalau di dalam hadis itu disebutkan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun, kata Nabi, minalladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang hidup dan bergaul dengan orang-orang dan dia bisa sabar dengan keburukan orang, itu jauh lebih baik daripada dia menghindari orang-orang dan dia tidak merasakan kejahatan atau kezaliman daripada orang lain. Jadi maksud daripada hadis itu adalah kita bergaul dengan orang di tengah masyarakat itu jauh lebih baik daripada kita menyendiri. Ya, kita menyendiri, kita bangun villa di puncak, ya enggak, Bu? Kita tutup jalannya, kita kunci, kita duduk di dalam. Ya, beribadah, baca Quran, nangis-nangis di dalam. Ya. Jadi iman kita teruji juga di situ ya Ustaz ya. Iya. Rasulullah itu hidup di tengah masyarakat. Ia bergaul dengan masyarakat. Ya, ada orang datang ke beliau, ada tamu, ketemu orang dimanapun, di pasar, di jalan. Ada yang kelihatannya akhlaknya baik, ada yang buruk, dan seterusnya. Jadi sunnah daripada Rasulullah adalah kita bergaul dengan orang, bukan mengunci diri, menyendiri, tak mau bertemu dengan orang. Manusia, kata Nabi, orang yang mau bergaul dengan orang lain itu jauh lebih baik daripada orang yang menyendiri, tidak bergaul dengan orang-orang. Makanya banyak sekarang orang yang hidup maunya apa istilahnya, Bu? Introvert atau menyendiri atau pokoknya nggak mau urus lah, ya, nggak mau tahu cerita-cerita di luar
dan tidak mau bergaul dengan masyarakat. Itu bukanlah perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang dianjurkan oleh Rasulullah kita bergaul dengan orang. Dan kita bersabar dengan perilaku-perilaku nyeleneh orang, ya. Ada aja perilaku yang nggak ngenakin, yang membuat kita kesel, yang membuat kita barangkali tidak nyaman. Ada saja yang dilakukan oleh manusia dan solusinya kita disuruh Rasulullah bersabar dengan perilaku orang itu. Nah, kemudian ini 4 macam yang disebutkan oleh penulis bahwasanya supaya kita tahu di mana letak kesalahan-kesalahan kita dengan 4 cara ini. Dengan datang kepada guru, kemudian yang kedua mencari teman, ya, kemudian yang ketiga mengetahui kesalahan kita dari lisan musuh, kemudian yang keempat adalah kita dengan cara bergaul dengan manusia, bergaul dengan masyarakat, ya. Dari situ kita akan dapat mengetahui di mana kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita tahu kekurangan kita di dunia, itu artinya hisab kita ringan di akhirat. Ya, kalau kita tahu aib kita, kekurangan kita di dunia, kita punya kesempatan untuk memperbaikinya, untuk merubahnya. Kalau misalnya nanti tahunya baru di akhirat, gimana Bu? Bisa dirubah apa enggak? Nggak bisa, udah lewat, ya, udah selesai. Tapi kalau tahunya di sini, walaupun sakitnya di sini, ya, tahunya di dunia, tapi dikasih tahu teman, diingatkan teman, sakit di sini, tapi kita bisa perbaiki, kita bisa berbenah diri, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi makanya mencari orang atau mencari teman yang bisa menunjukkan di mana kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita itu satu hal yang sulit di zaman ini, Bu. Ya, sulit di zaman ini. Karena semua orang berharap dipuji. Semua orang berharap disanjung. Semua orang berharap mendapatkan penghormatan. Ya. Kalau dalam majelis tak disebutkan yang saya hormati, pulang duluan. Ya, monggo. Presiden itu harus bersyukur kebanyakan. Ya, selalu pengen disebutkan yang saya hormati dan seterusnya. Mungkin kalau nggak disebutkan kata-kata itu jadi canggung majelisnya, ya nggak, Bu? Tapi itulah manusia. Ya. Nah, yang paling selamat adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki diri, dan untuk memperbaiki diri itu kita harus tahu dulu di mana letak kesalahan kita, di mana letak hal-hal yang dianggap orang itu satu hal yang buruk atau satu hal yang tidak baik. Nah, kemudian sampai di sini ada hal yang ingin didiskusikan dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Silakan, Ibu. Dengan apa? Non-muslim. Dalam batas apa sih kita bisa berteman, diperbolehkan berteman dengan non-muslim? Oh ya. Ya. Maksud kita belajar itu apakah dari teman itu apakah yang kaitannya hanya konteks agama ataukah ada wawasan lain? Ya. Kalau bergaul dengan non-muslim itu diperbolehkan. Bahkan bukan hanya bergaul, berbisnis pun juga boleh. Ya. Berbisnis juga boleh. Dan Rasulullah ketika berdagang pun ada teman-teman beliau yang non-muslim juga. Maka ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah itu berpesan,
jangan sakiti fulan, jangan sakiti fulan, jangan sakiti fulan. Karena dia ini orang baik dan ini teman saya ketika berdagang di masa jahiliyah dulu. Jadi Rasulullah pun punya sahabat-sahabat yang non-muslim. Dan ketika peristiwa penaklukan kota Mekah, Rasulullah datang dari Madinah ke Mekah. Rasulullah udah kasih tahu, jangan sakiti fulan. Ini teman saya ketika dagang dulu. Dan namanya perang kan ada kemungkinan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya bergaul dengan non-muslim dalam masalah urusan sosial, urusan muamalah itu tidak ada masalah, ya, boleh-boleh saja. Cuman ada hal-hal yang harus dijaga, ya, misalnya aurat, ya, aurat tetap harus dijaga. Aurat wanita kepada non-muslim ya tetap harus dijaga, ya, tidak boleh terlihat. Ya, kenapa? Karena aurat itu suatu hal yang sangat rahasia bagi seorang wanita muslimah. Bukan hanya kepada laki-laki asing, ya, termasuk juga kepada wanita yang non-muslim. Nah, kemudian masalah ibadah yang harus kita hindari. Ya, kalau masalah ibadah, dia mengajak misalnya walaupun teman akrab, bagaimanapun tetap kita menolak dengan cara yang baik. Karena itu bukan batas yang diizinkan di dalam syariat. Nah, jadi kalau masalah sosial, masalah pertemanan, ya, lingkungan, mungkin juga ada saudara kita, mungkin ya Bu ya, ada di antara kita yang non-muslim, ya nggak masalah. Indonesia ini kalau kita lihat ya, negeri yang sangat toleran kalau kita lihat. Ya, dalam satu keluarga nanti ada yang beriman, ada agama Islam, ada juga tidak. Ya, kalau lebaran mereka juga ikut berbagi makanan, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi tetap kita punya pegangan dan keyakinan bahwasanya agama yang kita yakini itulah agama yang paling baik atau yang paling benar. Ada hal lagi? Kalau orang disebutkan orang ini akhlaknya baik, kira-kira apa ukurannya, Bu? Ya, kalau misalnya dikatakan fulan ini akhlaknya baik, kira-kira ukurannya apa? Menurut Imam Hasan al-Basri, kata beliau 3 ukurannya. Yang pertama, ya, ukuran orang itu dinilai akhlaknya baik. Yang pertama adalah kaful adza. Bazlun nada. Yang pertama adalah bazlun nada. Senang berbagi. Jadi kalau orang akhlaknya baik, itu senang berbagi. Ini nomor 1 kata Imam Hasan al-Basri. Jadi ciri orang akhlaknya baik nomor 1 adalah bazlun nada, senang berbagi. Ya, bazlu an-nada. Ya, senang berbagi dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kaful adza, tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang. Ya, tidak mau menyakiti orang dengan lisannya, dengan tangannya, tidak mau menyakiti orang. Rasulullah pernah ditanya orang, wahai Rasulullah, orang Islam itu yang ideal seperti apa? Kata Nabi, man salimal muslimuna bilisanihim wa yadihim, bilisanihi wa yadih. Orang Islam itu yang terbaik adalah orang Islam yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya dan dengan tangannya. Jadi orang Islam sekurang-kurangnya itu nggak nyakitin orang dengan lisan atau dengan tangan. Dengan lisan. Tadi kalau kritik berlawanan itu Ustaz. Kalau mengkritik kan orang yang dikritik kan ada yang konflik. Nah, kalau kita kritik dari tujuan kita baik, nggak apa-apa. Ya, justru itu yang dicari-cari. Ya, termasuk Umar bin Khattab tadi. Ya, kalau masalah misalnya ada tetangga yang diceritakan ada orang mengadukan kepada Rasulullah tentang tetangganya. Rasulullah, tetangga saya ini sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, qiyamul lailnya rajin, sedekahnya juga banyak. Cuman dia suka nyakitin tetangganya kan dengan lisannya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Coba
sholatnya rajin, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya rajin, sedekahnya rajin, puasa sunnahnya juga rajin, tapi lisannya nyakitin orang. Semua mau dikomplain, ya. Semua mau diprotes, semua mau digibahin orang, ya. Semua gibahin. Nah, kadang ada orang, kalau orang kritik, dia tujuannya kebaik. Dia bilang, antum tuh harusnya begini, begini. Jangan mudah marah, jangan tersinggung, jangan sensitif. Itu kan satu nasihat yang baik. Kritik tapi ujungnya baik. Tapi kalau protes, ini harusnya jangan kayak gitulah. Ya. Harusnya jangan sholat jamaah lah, nanti kan ketahuan kalau kita nggak keluar, nggak ke masjid. Harusnya gini, tapi dia sesungguhnya mengkritik orang itu sebenarnya untuk menutupi aib dia kadang-kadang. Ya, kebanyakan orang begitu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri tadi, yang pertama bazlun nada, kemudian yang kedua kaful aza, tidak menyakiti orang. Yang ketiga adalah bastul wajhi. Bastul wajhi artinya berwajah ceria ketemu orang. Kalau ketemu orang wajahnya ceria, nggak merengut, tidak jaim-jaim banget diam aja, Bu, yang nggak bete, nggak cemberut. Ya. Nah, itu akhlak yang baik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar berbagi, tapi kalau wajahnya serem juga nggak berani orang terima. Iya, berbaginya. Ngajak makan orang, ayo makan-makan katanya. Orang udah nggak selera makan, lari pulang. Ya. Jadi 3 macam ini kata Imam Hasan Al-Basri harus ada kalau orang itu perilakunya atau akhlaknya dianggap baik. Ya. Berarti kalau tertawa suka terbahak-bahak bertemu itu nggak termasuk akhlak, Ustaz. Hah? Gitu. Oh, ngakak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rasulullah itu kalau tertawa terlihat gigi gerahamnya. Berarti kan terbuka, ya, wajahnya. Hah? Iya, kalau untuk perempuan dipantaskan lah. Ya. Di style aja, Bu, ya. Di style aja gimana kira-kira. Iya, bagaimana cocoknya lah. Nah, kemudian ini apa? Burung beneran atau? Oh, burung beneran. Oh, gitu ya. Oh, di situ ya. Masya Allah. Dengerin juga pengajian kita. Masya Allah. Nah, kemudian kata para ulama, akhlak yang baik itu sebenarnya basicnya 4. Ya, akhlak yang baik itu basicnya 4. Dasarnya 4 hal. Yang pertama adalah as-sabru, sifat sabar. Ya, dari sifat sabar ini orang nanti bisa menahan marah, ya. Kemudian bisa tidak menyakiti orang. Kemudian bisa mudah memaafkan, tidak terburu-buru, berlemah lembut. Dampak daripada sabar ini. Jadi basicnya kata ulama, kata Ibnul Qayyim, basicnya akhlak mulia itu ada 4. Yang pertama sabar. Dengan sabar itu orang bisa menahan marah, kemudian tidak menyakiti orang, mudah memaafkan orang, tidak terburu-buru, berlemah lembut. Tidak menyakiti orang, kemudian memaafkan, tidak terburu-buru, dan bersikap lemah lembut kepada orang lain. Jadi dia pokoknya itu, tapi nanti turunannya itu dia banyak. Akibat sabar ini, akhirnya dia mudah memaafkan,
tidak tergesa-gesa, gitu Bu ya. Makanya orang sabar nih pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Nah, kemudian yang kedua adalah al-iffah. Al-iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri. Ya, banyak orang namanya iffah ya, atau afifah. Ya. Afifah. Afifah ini atau iffah ini adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Sama dengan menjaga image sama. Termasuk menjaga kehormatan, termasuk menjaga image. Nah, dari sifat iffah ini, orang itu akan menghindari perkara-perkara yang tercela. Berkata yang tidak sopan, ya, berkata kasar. Ya, dari sifat iffah ini apa? Orang itu akan menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Kemudian perkataan-perkataan yang kasar. Kemudian dari iffah ini muncul yang namanya sifat malu, al-haya. Dari menjaga iffah, jadi menjaga kehormatan diri. Orang kalau jaga kehormatan diri, sifat malunya keluar. Ya. Jangan gitu Ya. Perkataan yang nggak bermanfaat. Iya, betul. Yang tercela. Apalagi anak zaman sekarang dikit-dikit ngomong hewannya enggak, Bu? Ya, fasih banget kalau ngomong itu. Ya. Nah, dikit-dikit keluar. Dia orang itu ada yang satu panggil ke sini dengan hewan itu, yang sini panggil ke sana pakai hewan itu. Ini apa batin saya apa dua hewan sedang ngobrol? Kelihatannya apa? Ini dua hewan lagi ngobrol ini. Kalau dulu anak pesantren pergi ke pasar. Di pasar ngomongnya ada 3 atau 4 orang santri. Dia bilang, santri yang satu bilang antum dulu. Temannya bilang antum. Yang lagi bilang antum. Pedagangnya bingung. Sebenarnya yang antum itu yang mana sih? Sebenarnya antum itu yang mana nih di antara kalian? Nah, jadi kalau tadi misalnya ada 3 orang, semua sebut nama itu. Ya kan, sebut nama hewan itu tadi. Kan jadi kan kepikiran dalam hati. Ya. Apa ini 4 ekor hewan lagi ngobrol, ya? Masya Allah. Jadi dari sifat iffah ini muncul sifat haya, sifat malu. Nah, kemudian dari iffah ini muncul juga sifat tidak ingin berbohong, ya. Tidak ingin melakukan ghibah dan tidak pula ingin melakukan namimah. Ya, namimah. Jadi dari sifat iffah ini menjaga kehormatan diri, dia nggak mau bohong, dia nggak mau fitnah, dia nggak mau ghibah, ya. Dia pula nggak mau namimah. Kenapa? Dia jaga kehormatan diri. Karena itu perbuatan tercela, perbuatan buruk. Ya, orang yang berusaha untuk menjaga kehormatan diri, dia pasti malu. Dia pasti nggak mau fitnah orang, nggak mau gosip, ya. Jadi orang kalau rajin gosip berarti nggak punya iffah, ya, nggak punya. Ya, kalau pejabat ini itu berlaku beda hukumnya, ya, berbeda hukumnya, karena publik. Misalnya contoh di masyarakat, misalnya ada seorang wanita, kita katakan dia ini mendagangkan dirinya, menjual dirinya. Ya, misalnya, udah kesana kesini terkenal. Makanya kata ulama kalau menggibahin dia nggak masalah karena udah masyhur, udah terkenal. Gitu.
Karena satu kemaksiatan udah masyhur, udah terkenal ya, masyarakat semua udah tahu. Kalau sekarang semua masuk Media sosial. Iya. Ya. Ingin terkenal orangnya. Jadi sifat aifah ini sangat penting. Termasuk aifah itu adalah tidak mau makan haram. Ya, menghindari rezeki yang halal, yang haram, syubhat itu masuk bagian daripada aifah. Hah? Makruh ini kalau orang meninggalkan makruh tuh levelnya udah paling tinggi. Ya, itu levelnya udah paling tinggi. Dan tidak mau meminta-minta. Tidak mau meminta-minta itu juga bagian daripada aifah. Ya. Nah, masih daripada aifah tadi. Nah, coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 273. 273, surat 2, 273. Silakan kalau ada yang ingin membacanya. Bagi para fuqara, Apa yang gitu ya, Ustaz? ya. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang karena usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi ada orang-orang fuqara, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Ada orang-orang fakir, orang-orang fuqara yang mereka itu berjuang di jalan Allah. Mereka nggak bisa kerja. La yastati'una darban fil ard. Mereka nggak bisa jualan, mereka nggak bisa bisnis. Karena mereka fokus untuk berjuang di jalan Allah sebagai mujahid. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu itu menganggap mereka ini orang-orang yang berkecukupan, yang kaya. Mereka sebenarnya fakir, tapi karena nggak pernah minta, nggak pernah ngomong sama orang, sehingga orang-orang pada nggak tahu. Orang taunya ini orang cukup aja, orang berkecukupan. Ta'rifuhum bisimahum. Sebenarnya engkau bisa mengenali mereka, bisa mengetahui keadaan mereka dari sifat-sifat mereka. La yas'alulan nasa ilhafa. Mereka nggak pernah minta tolong kepada orang. Nah, orang yang seperti inilah yang wajib kita bantu. Orang yang fakir tapi menyembunyikan kefakirannya. Orang miskin tapi dia ta'affuf, dia punya sifat aifah, menjaga kehormatan diri, punya izzah, harga diri. Ini orang seperti ini yang paling layak untuk kita bantu. Dia nggak pernah ngomong. Kalau kita tanya gimana kabarnya, alhamdulillah sehat. Gimana keluarga? Sehat. Nggak pernah ngomong, aduh ini gimana ya, mau curhat ya, nggak ada. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang fuqara itu. Sebenarnya mereka sangat membutuhkan, tapi mereka tidak pernah berbicara dan mereka menyembunyikan kondisi keadaan fakir mereka. Mereka miskin, tidak punya apa-apa, tapi punya iffah, punya kehormatan diri. Nah, inilah sifat yang sangat mulia, bahwasanya seseorang untuk menjaga iffahnya tidak mudah untuk meminta kepada orang lain. Nah, makanya ini turunan daripada atau cabang daripada iffah ini banyak sekali, ya Bu ya. Masalah penghasilan halal, masalah namimah, ghibah, fitnah, meminta-minta.
Karena di zaman ini meminta-minta dianggap satu profesi dan bisa menghasilkan penghasilan. Ya. Masya Allah, punya rumahnya megah sekali, kendaraannya, Masya Allah. Tapi itulah kata Nabi dalam hadis, kalau orang itu terus-terus meminta, wala yazalun nasu yas'al. Dan apabila orang itu terus-terus dia meminta kepada orang lain, sampai dia bertemu dengan Allah, nanti pada hari kiamat di wajahnya tidak ada satupun daging yang menempel. Jadi orang yang meminta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri, ya, bukan untuk mempertahankan hidup. Ada orang miskin, orang yang tidak punya, dia meminta untuk mempertahankan hidup supaya nggak mati. Tapi ada orang yang jadi profesi, nah, memperkaya diri, itu yang bermasalah, ya. Itu yang disebut Nabi pada hari kiamat nanti, di wajahnya tidak ada daging yang menempel. Kenapa disebut nggak ada daging, Bu? Karena orang Arab itu selalu menyebutkan yang namanya kehormatan itu adalah air yang ada di wajah. Jadi apa namanya? Disebut ma'ul wajhi, air wajah ini, kehormatan. Jadi kalau orang nggak punya wajah itu nggak ada kehormatan. Kalau malu, muka saya harus ditaruh di mana? Gitu orang. Bahasanya kayak gitu. Muka saya harus ditaruh di mana? Ya. Nggak punya muka saya. Atau kalau nggak punya muka, cari muka. Kalau nggak punya muka, cari muka. Nah, kemudian yang keempat adalah asy-syaja'ah. Yang ketiga asy-syaja'ah, keberanian. Ya, asy-syaja'ah yang disebut dengan keberanian. Dari sifat syaja'ah ini, keberanian ini nanti ada akhlak-akhlak yang berada di bawahnya. Di antaranya adalah izzatun nafs. Orang kalau berani punya jiwa yang terhormat. Dia merasa punya jiwa, punya izzah. Apa namanya? Punya wibawa. Nah, orang kalau berani punya wibawa. Punya izzah. Kemudian dia akan memilih akhlak yang paling tinggi, akhlak yang terbaik. Jadi orang kalau punya keberanian, yang dia pilih itu adalah akhlak yang terbaik. Perilaku-perilaku yang terbaik. Nah, kemudian yang keempat adalah al-adl, keadilan. Ya, al-adl. Atau sifat adil, keadilan. Jadi, orang yang adil maksudnya orang yang bisa menempatkan dirinya di antara suatu yang terlalu berlebihan atau sangat kurang sekali. Jadi dia di antara dua hal itu. Tidak terlalu bakhil, tidak juga terlalu jor-joran, tapi di antara dua itu. Kalau terlalu terlalu sedikit memberi disebut bakhil. Terlalu royal juga nanti ujungnya tabzir, mubazir. Tapi orang itu sifat adil di antara kedua itu. Tengah-tengah, ya, bijaksana. Nah, orang kalau punya sifat adil, dia orang yang sangat ideal, yang bisa mengatur segala macam pada posisinya. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Tidak ada yang tertindas, tidak ada yang diambil haknya. Semua akan mendapatkan porsinya dan jatahnya masing-masing. Jadi ini 4 hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai asas daripada akhlak yang baik. Dan akhlak yang buruk juga asasnya 4. Ya. Akhlak yang jelek juga asasnya 4. Yang pertama adalah al-jahal, kebodohan.
Ya, akhlak yang jelek itu dasarnya 4, asasnya 4. Yang pertama adalah kebodohan, itu disebut dengan al-jahal. Jadi namanya juga orang jahil. Punya pada dasar juga kan? Ya, punya 4 dasar juga. Yang namanya orang jahil ya, orang bodoh, ya bagus menurut syariat dianggap dia jelek, ya. Menurut syariat menutup aurat itu bagus, tapi menurut dia ya nggak bagus. Ya, kalau kata orang-orang pada pergi umroh, dia bilang ngapain umroh ngabis-ngabisin duit? Itu namanya jahil. Orang kalau nggak ngerti ya gitu, jahil. Hah? Duit sendiri, orang haji juga uang sendiri, nggak minta dia, kenapa? Yang pertama adalah al-jahal, jahil, ya, kebodohan. Kemudian yang kedua adalah az-zulmu, kezaliman. Ya, zalim. Ini zalim ini asas sifat buruk, ya. Dia namanya juga orang kalau zalim menindas, ya. Zalim itu secara harfiah bisa artinya menganiaya, ya, menindas, ya, mengambil hak orang, yaitu bohong bagian daripada zalim, ya. Ingkar janji juga zalim. Nah, kemudian ngeprank itu kalau kita lihat di dalam syariat itu hukumnya haram. Prank itu nggak boleh. Misalnya janji mau kasih traktor gitu, tiba-tiba traktornya diambil, itu kan ngeprank. Itu zalim. Suatu hari ada orang sahabat gini, dia pegang pisau, dia gini-giniin sama temennya, dia ngeprank, dia takut-takutin. Kata Nabi, jangan kau lakukan itu. Engkau tidak tahu kalau setan tiba-tiba menghasut dirimu dan engkau menusuk. Dan itu pernah terjadi. Ya kan? Tidak dibolehkan. Hah? Ya itu bahaya itu, hal-hal yang seperti itu. Maka ada orang yang mengambil barang orang lain. Ya, ketika diambil, habis itu dikembalikan lagi. Ini di zaman Nabi pun sudah ditegur hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, asas daripada akhlak yang buruk yang ketiga adalah asyahwah. Ya, syahwat, nafsu, ya. Termasuk segala nafsu, ya. Syahwat ini kata ulama ya secara umum dua. Secara umum dua. Yang pertama berurusan dengan kemaluan. Ya. Yang pertama masalahnya kemaluan. Yang kedua adalah syahwat perut. Makan. Orang rakus jabatan, mencuri, main judi, nipu orang, itu urusan perut. Ya kan ya? Orang berjudi, orang mencuri, kemudian korupsi, itu semua urusan perut. Kalau perutnya udah kenyang, nanti menuju syahwat. Syahwat kemaluan. Jadi, makanya kalau kita lihat orang misalnya jabatan udah tinggi, gajinya udah tinggi, tapi masih korupsi, ya itu ujungnya nafsu itu. Ya nafsu syahwatul batan disebut dengan syahwat perut. Nah, kemudian yang keempat, al-ghadab, marah. Ya, jadi sifat marah. Ghadab. Ghadab. La taghdab. Ya, ghadab. Ya. Ghadab. Marah, ya, al-ghadab.
Ghain, dhab, ba. Ya, ghadaba, ghadab. Ghadab itu artinya marah. Dari sifat marah ini, ya, dari sifat marah ini kata ulama muncul namanya sifat kibar, sifat sombong. Dari marah ini, dalam hati ada marah sama orang, akhirnya tumbuh sombong. Ya, dari sifat marah ini muncul sifat sombong. Kemudian muncul juga sifat dengki. Ya, sifat dengki. Iya, itu sebenarnya dengki itu adalah cerminan dari sifat marah. Sebenarnya marah, tapi nanti diekspresikannya dalam bentuk apa, dengki sama orang. Iya. Iya, sirik.com. Nah, kemudian permusuhan. Dari sifat marah ini muncul sifat permusuhan. Ya, akibat. Kalau suka ngadu domba. Hah? Marah juga. Iya, Ya. Jadi dari sifat marah ini muncul sifat-sifat buruk lainnya. Mulai dari apa? Sombong, dengki, kemudian permusuhan, ya. Maunya bertengkar aja dengan orang. Itu sebenarnya sifat itu, ya. Hah? Iya, sama. Sama. Hah? Ya. Kalau kata Utsman bin Affan, orang-orang kayak gitu, in ahsanu ilaika fa ahsin ilaihim. Kalau dia berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Wa in asa'u ilaika fajtanibu isa'atahum. Kalau dia berbuat buruk kepadamu, maka hindarilah keburukannya. Jadi kalau kita ketemu orang kayak gitu, ya kalau dia baik, tiba-tiba dia baik, balas kebaikannya. Kalau tiba-tiba dia jahil, dia mau buat jahat, hindari kejahatan. Jangan ditahan, ya. Hindari kejahatannya. Jangan dibalas. Kalau dibalas lebih kuat dia tenaganya, ya. Tapi ada ayat yang menyatakan Hah? kan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu sempurna. Itu yang paling sempurna, ya begitu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau misalnya kita nggak sanggup, ya, kalau kita nggak sanggup, ya kita hindari. Kalau misalnya ternyata kita bisa memberikan satu hal yang lebih baik, membalas keburukan dengan kebaikan, itu adalah sifat yang paling sempurna. Kadang-kadang orang jahat itu, kalau kata ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu. Berbuat baiklah kepada orang, maka engkau akan mengontrol hatinya. Fatalama sta'badul ihsanu al-ihsana. Berapa banyak manusia yang tertawan dengan kebaikan orang lain. Ya Bu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, kalau kita berbuat baik, maka sesungguhnya kita sudah menang melawan orang itu. Karena kebaikan-kebaikan itu menawan orang banyak. Dan orang-orang itu dianggap mampu memimpin orang lain kalau dia bisa berbuat baik kepada banyak orang. Makanya kalau dulu orang Arab mengatakan, pemimpin kami adalah yang paling banyak melayani kami. Jadi kalau dia paling banyak menservis orang-orang, itu dianggap sebagai pemimpin. Tapi di zaman ini, pemimpin itu paling banyak minta diservis. Ini batin saya pemimpin model apa ini? Ya. Kalau zaman dulu, pemimpin itu yang paling banyak melayani masyarakat. Ya, yang paling banyak melayani masyarakat. Masyarakat perlu apa aja dilayani sama dia, diservis, tamu-tamu segala macam beres semua.
Nah, karena dia paling banyak menservis masyarakat, akhirnya dia dianggap sebagai tokoh dan diangkat sebagai pemimpin. Nah, kalau zaman ini, Masya Allah, ya, pemimpin yang paling banyak minta di servis. Makanya ya, mudah-mudahan ya. Bismillah. Makanya kalau pemimpin-pemimpin dulu itu memang betul-betul pemimpin. Jadi kalau ditanya, kenapa engkau atau kenapa kalian mengangkat dia sebagai pemimpin? Lalu orang-orang pasti menjawab, karena hanya dia yang mampu melayani kami. Jadi bagi mereka pemimpin itu adalah yang sanggup melayani masyarakat, bukan meminta masyarakat untuk melayani dia. Wah, ini sudah sangat langka orang-orang seperti ini. Bagaimana? Ada hal yang ingin didiskusikan lagi? Ya, silakan Ibu. Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan aib kita bukan kita sendiri yang mengetahui, tapi orang lain yang mengetahui. Kebanyakan kita kalau berteman, bersosialisasi gitu kan, bersosial. Orang kan kebanyakan kalau keburukan kita itu ngomongin kita, gibah di belakang kita gitu kan. Nah sebenarnya yang dia gibahkan itu kan terdapat pada diri kita yang gak baik gitu Ustaz ya. Bagaimana tuh Ustaz cara supaya dia gak gibah? Misalnya apa, lu gak mau depan gue, apa kecelakaan gue. Tadi Ustaz ya, apa gimana Ustaz? Ibu pinginnya gimana? Ustaz kan nyampaikan aib kita itu yang tahu Ya. orang lain gitu kan. Kadang-kadang kita kan berteman ini suka teman itu ngegibahin kita, berarti yang dia gibahin kan gak baik sama diri kita gitu kan. Apa yang ada di kita gak baik gitu kan. Nah, gimana caranya supaya dia gak ngegibah gitu, mengurangi gibah gitu. Harusnya dia tuh teman kita gibah itu ngomong terus langsung aja ke kita ya Ustaz ya. Ya. Itu kan jarang dilakukan. Jarang dilakukan ya. Makanya dulu ada orang soleh, dia tahu ada orang gibahin dia, ada orang mencela dia. Dia bilang gini, kalau seandainya apa yang engkau katakan itu benar, berarti dia cela kita kan, dia tuduhin ini gitu kan. Ulama itu bilang gini, seandainya apa yang engkau katakan itu benar, semoga Allah mengampuni aku. Ya, semoga Allah mengampuni aku. Ya, kalau apa yang engkau katakan itu sesungguhnya tidak benar, semoga Allah mengampuni engkau. Iya, mari didoain. Ya. Kalau yang dia sebut benar, semoga Allah mengampuni kita. Kalau yang dia sebut salah, semoga Allah mengampuni dia. Jadi gituin aja, Bu. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, kalau apa yang engkau katakan itu benar, semoga Allah mengampuni saya. Kalau apa yang engkau katakan itu salah, semoga Allah mengampuni dirimu. Ya. Ya. Ini udah azan ya? Ini ada permintaan doa. Ini teman-teman yang sakit ya. Ibu dari jamaah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti ini ada 4 ya? Nomor 3 tadi? Salah. 34 di situ. Oh, 34 di sini. Berarti di sini diambil 1, 2. Oh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kita diminta mendoakan jamaah orang tua yang sedang sakit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesehatan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakit yang mereka derita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan istiqamah sehingga mereka bisa beribadah seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah kita akan mendoakan kepada Siti Rapi binti P. Nandang, kemudian Lin Maulina binti warga Sujatma, kemudian Siti Maya Fauziah binti Rahman Nawawi, kemudian yang keempat Siti Royanah binti Haji Amam Dastam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbun nas ashfihim anta syafi la shifaa'un illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tashfiyahum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tashfiyahum. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kita kaji. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.